friendship kita tuh kenapa bisa karena low maintenance aku bilang tadi. Walaupun sebenarnya diri kita high maintenance loh, kayak harus nyalon, harus apa, manicure, pedicure, apa lengkap, facial, segala tapi macam. pertemanannya low maintenance. Itu. Tapi di even pertemananku yang lainnya lagi sering terbahas atau terbring up istilah low maintenance friendship ini. Lama-lama menurut aku makin kelihatan emang friendship juga yang low maintenance itu sebenarnya yang emang kalian see eye to eye, kayak ngelihat sesuatu tuh lebih mirip, not necessarily sama ya, tapi kayak ngelihat karena makin tua juga udah makin gak ada energi buat kayak ngerubah diri atau kayak mau jadi orang lain. Ini udah episode yang keberapa loh, jadi kita bisa nyoba intronya yang lebih menarik. Iya. Pakai pantun. Coba. Kita saut-sautan. Maksudnya kayak pantun tapi gak boleh jalan-jalan, gak boleh gak boleh itu. Gak boleh jalan-jalan, gak boleh makan. Gak boleh jalan-jalan dan gak boleh masak air, gak boleh. Oke, itu sebentar. paling banyak kepake ya? Iya. Oke, udah. Jalan-jalan gak boleh. Jalan-jalan. Anjir. Sebentar, aku bisa sebentar tapi ya, kasih makanya, waktu aku. Enggak, ya justru serunya kayak ini spontan uhuy beneran. Kalau di plan-plan jadi kayak Oke. ada nggak kalau nggak ada yaudah kita skip aja. Gak apa-apa ya. Pak Mamat makan soto Betawi. Soto Betawi di pinggir kali. Ini udah episode berapa sih? Anjay, selamat datang di Ini not even patah kasar, ini awal yang kasar. Ih, jujur jelek banget. Jelek sih udah. Yaudah, it's okay. Hello. Udah seminggu kemudian nih. Yes, bajunya masih sama. Seminggu gak ganti baju ya? Seminggu baju Bau aku sih tuh. pantesan. Enggak anjir. Seminggu aku itu bajunya kan di rolling, kebetulan rollingnya tuh pas Sama banget. lagi. Sama lagi, ini lagi dapetnya. Kaum mendang-mending katanya. Kaum mendang-mending banget nih. Jelasin aku dong, kaum mendang-mending tuh apa sih? Kaum mendang-mending tuh? Iya, aku sering dengar, tapi aku gak tahu maksudnya netizen tuh kaum mendang-mending tuh apa? Kayak oke atau malah gak oke konotasinya? Gak tahu ya oke atau enggak oke, aku gak bisa memutuskan. Oke. Menurut aku tuh kayak ya ada orang yang mendang-mending kayak gitu. Nah iya, mendang-mending tuh apa? Mendang-mending tuh misalnya gini, kayak ada sepatu Alaya harganya 15 juta gitu misalnya. Terus kayak ya mending beli yang brand lain harganya cuma 1,5 juta gitu. Nah itu kan aku tuh berarti kalau kayak gitu termasuk kaum mendang-mending gitu loh coy. Iya, yang beli 15 juta atau yang 1,5 juta yang mendang-mending? Yang beli 1,5 juta dong. Oke. Tapi kalau misalnya kamu... Berarti konotasinya lebih kurang dong daripada yang oke-nya. Loh, tapi kalau misalnya ada orang yang kayak ada harga 1,5 juta, tapi kalau misalnya ada 15 juta, kenapa enggak? Mending beli yang 15 juta lebih awet gitu. Nah itu juga mendang-mending. Oh jadi bisa dua-duanya. Tapi kesenjangan sosial kayaknya kalau kayak gitu jatuhnya. Mendang-mendingnya beda. Kan topiknya bukan kesenjangan sosial ini. Apa ini topiknya kali ini? Patah kasar, friendship. Yes. Yo bro, friendship. Soalnya kita udah temenan kayak 15 tahun ya. Udah 15 tahun. Bener, makanya kayak. Kan kamu 18 dari kamu 3 tahun. Bener kan? Mams. Dari kamu di Malang. Bener. Kamu udah pindah ke Taiwan. Bener. Terus kamu udah pindah lagi ke Korea. Balik ke Malang, kita udah temenan tuh kamu Iya pindah-pindah. makanya itu bener banget coy. Iya, Di Taiwan aja mami kamu sama mami aku masih kontak-kontakan. Mami kamu ke Taiwan aja nginep di rumah aku. Iya, kan mereka syuting FC bareng. Ya anyway. Kamu tahu FC gak sih? Tahu dong. Angkatan itu kamu kan, angkatan aku nontonnya real time kayak dulu. kalau aku tuh kayak juga di fase yang nggak ngerti gitu loh waktu nonton itu. Paham gak sih? Bukan yang sepenuhnya paham Tapi sama. ada di TV dulu ya? Iya ada, masih sempet lihat gitu. Rest in peace Sancainya ya? Iya, rest in peace. Deep condolences. Oke, ya. Anyway, friendship kita ya kan karena kita udah lama banget. Kayak menurut aku tuh apa sih kunci pertemanan kita? Bener, apa sih sebenarnya rahasianya kok bisa sampai bertahun-tahun itu 15 gitu kan. tahun ini. Iya, karena menurut aku kita tuh termasuk friendship yang lumayan apa ya bilangnya ya? Low maintenance. Enggak, aku mau bilang transaksional. Aku dapat apa ya dari kamu ya? Loh, dapat apa? Makanya apa? Kenapa kau bilang transaksional? Soalnya kayak
transaksinya dari kamu ke aku aja. Itu gak transactional Oh iya, dong. itu gak transaksional ya. Kan Itu benalu. Itu namanya bukan kok benalu sih, kayak jadul banget gitu loh. Tuh, tapi Apa panjat bukan ya? Pansos dulu kan ada zamannya tuh, panjat sosial, panjat sosial. Tahu nggak kamu lagu itu? kayak pernah Itu hits banget aja. Anjay. Panjat sosial. Aduh, pakai ada satu episode kayak isinya cuma joget-joget dong bisa. Enggak capek sih menurut aku. Udah full on kamu 5 menit joget aja, Wow. kita nontonin aja. Wow. Terus ya, Dekadur kah aku, Mas? ada satu episode nanti dimandiin aja. Wow. Salon-salonan kali yuk kapan-kapan. Iya, oh my god, Oh my god. taping Apa? podcastnya di salon. Oh Jadi sambil iya. krimbat, Iya. sambil ngobrol. Setuju nggak, teman-teman? Terus kayak gini gini kayak. Soalnya friendship kita tuh kenapa bisa Karena low maintenance aku bilang bener, tadi. walaupun sebenarnya diri kita high maintenance loh, kayak harus Iya. nyalon, harus Iya. apa, manicure, pedicure, apa lengkap, facial, segala Tapi macam. pertemanannya low Low maintenance. maintenance. Itu. Tapi menurut- di even pertemananku yang lainnya lagi sering terbahas atau terbring up istilah low maintenance friendship ini. Karena even kayak kamu juga sibuk lah, kamu banyak event, kamu banyak konten. Di umur aku juga udah makin menua, yang mana juga life happens in general. Jadi pertemanan-pertemanan yang malah sustain sampai sekarang ini, itu yang low maintenance itu, yang kayak nggak needy, yang kayak nggak kekeh, ayo dong harus ketemuin dipaksain, Bener. kayak emang harus natural dan organik aja, kayak oh mau ketemu ya ketemu, lagi ketemu ya di apa ya, Dipertemuin aja. iya, dan kayak bahasanya bukan manfaatin juga, mungkin kayak di make use time-nya sebaik mungkin, karena Bener. gue jarang, tapi kayak pas ketemu juga kayak suatu kayak nggak berubah feel ya. Bener. Karena nggak ada baper-baperan kayak, kok lu sibuk banget sih nggak ketemu-temuin gue udah 3 bulan gitu. Waduh. Ada yang kayak gitu loh orang. Ada. Wow. Oh, kamu nggak ada orang seperti itu? Enggak, di hidup aku sejauh ini either kita low friendship gitu, low maintenance friendship, atau kayak kamu Low budget. dimanfaatin. Low budget jadi gak ketemu ya, karena kayak lagi hemat gitu. Aduh lagi gak punya duit, ya amit-amit gak mau. Gitu. Iya kan. Enggak, aku kayaknya di friendship aku tuh kayak either low maintenance friendship atau kayak justru tuh ada yang bikin traumatis. Coy. Oh, Karena kayak wow, ada loh orang tuh yang di bisa- masa lalu kamu ini? Di masa lalu aku nih yang kayak Apa nih terjadi apa? anjir gosip banget ya. Ini poster tubuhnya gosip banget anjay. Iya kan? Ada yang kayak gitu tuh. Jadi ini dulu waktu aku masih belia. Sekecil apa? Anjay. 22 tahun. Itu gak belia sih, Iya, jujur kira-kira ya masih kan. SD. Enggak. Oh, enggak. Enggak, Ini jadi- baru dong kayak 3-4 tahun lalu. Iya, 3 tahun lalu lah berarti ya. Sekitar tahun-tahun segitu. Nah, dulu Itu tuh aku masih kuliah? Enggak, justru udah resign kerja. Nah, jadi waktu aku resign kerja itu aku punya vision kayak aku pengen membuat agency model agency. Kamu Yes. yang bikin? Iya, aku Tapi kayak modelnya bukan pengen- kamu? Iya, bukan aku modelnya. Jadi aku pengen apa ya, nge-scout dan kayak menyalurkan nih model-model, bakat-bakat model-model ini. Bener, hah? Ini aku baru tahu, beneran? Serius, coy. Dari apa mulainya? Kayak kenapa kepikiran modeling agency? Karena waktu itu aku kan waktu masih kerja sebagai project manager itu juga kayak di encourage gitu sama bosku kayak jadi modelnya aja juga, jadi model aja juga gitu kan. Terus dari situ tuh jadi terbuka pintu-pintu kayak photoshoot jadi kayak model Buat apa brand. buat brand, katalog kayak gitu gitu, atau kayak campaign apa kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi kayak atau udah kayak ada nih beberapa Bener, orang yang udah kayak kayak- kamu udah familiar dan aware. bener, terus kayak sempet kayak ikut apa sih modelnya kayak kolaborasi yang tapi photoshoot yang fashion banget gitu loh, paham gak sih apa sih bilangnya? Editorial. Nah tuh Kok gue gak percaya sih kalau project manager dia. jujur coy, beneran editorial gitu pernah. Nah akhirnya kan dia punya koneksi sama fotografer, sama fashion stylist, MUA segala macam. Terus waktu jadi project manager kan juga waktu nge-handle project-project itu kan juga kenal sama MUA, sama kayak gitu-gitunya lah dunia itu. Terus habis itu aku mikir kayak kayaknya bikin aja deh ini. iya bikin aja deh, soalnya kayaknya mungkin sebenarnya ada orang yang kayak aku juga nih, mereka kayak gak
gak tahu harus lewat mana gitu kan. Kayaknya seru nih gitu. Cuma aku bingungnya kayak gimana ya cara memulainya. Terus waktu itu aku lagi deket sama satu orang dan waktu itu aku sebut dia sebagai teman. Anjay, aduh aku takut banget ada yang nonton video ini jujur sebenarnya. Ya bakal ada yang tonton sih. Maksudnya orang tersebut gitu. Oknum ini gitu kan ya. Terus habis itu harus kayak heboh ya ceritanya ya. Aku ceritalah ke dia kayak aku tuh pengen gini deh habis resign gitu kan. Cuma gimana ya soalnya aku tuh tahu sosok ini tuh punya community dan punya kenalan yang banyak gitu loh. Jadi mungkin aku pikir kayak mungkin kenalan-kenalanmu ada kali yang pengen jadi model atau yang kayak sekiranya dia punya bibit-bibit itu gitu kan. Nah terus dia itu orang yang bisa ngelihat potensi orang gitu loh. Tipenya karena ada ya tipe-tipe orang yang kayak gitu kan. Menurut aku kamu tuh juga kayak gitu Rey. Bisa ngelihat potensi. Iya. Enggak ya? Intuitif aja gitu maksudnya. Lumayan lah. Ya kan kayak ini anak ini cocok deh kalau misalnya jadi gini anak ini cocoknya jadi apa kayak gitu-gitu loh. Nah ya udahlah. Nah akhirnya tuh dia mau tuh membantu aku waktu itu. Ya udah ayo yuk kita bikin yuk kita seriusin gitu kan. Tapi kita butuh satu orang nih. Gimana sih cara merunning ini gitu kan. Terus kita butuh orang yang at least pernah ada di dunia kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia tuh punya kenalan. Nah kenalan ini tuh dulu juga ex agency tapi dia bukan modelnya, dia tuh yang develop model-modelnya gitu. Jadi kayak oke lah ini kita memang butuh orang ini. Ya udah dipertemukan. Long story short, kita udah bangun, kita udah punya beberapa model dan udah jalan. Maksudnya kayak mereka tuh di-hire juga gitu loh ya. Terus maksudnya udah jalan ya? Iya udah jalan kalian nih. udah dapat komisinya dari beberapa udah, pekerjaan. Lumayan gitu kan. Udah terus habis itu mulailah kita. Entrepreneur kamu tinggi ya dari dulu ya ternyata dari 22 tahun. Yes, of course. Nyebelin gak tuh? Enggak bagus, harus confident. Terus habis itu long story short kita kayak pengen kayaknya kita butuh nambah model lagi nih gitu kan. Karena soalnya ini baru dari yang kita kenal-kenal aja. Coba yuk kita usahain scouting yuk gitu ya. Udah akhirnya kita scouting. Tapi di momen itu tuh aku juga masih freelance model. Jadi aku masih ketemu sama model-model lain yang aku kadang tuh juga gak pernah tahu nih kalau mereka tuh ada di kota itu gitu kan. Nah, akhirnya aku kayak coba tanya, dia ternyata belum punya agency nih gitu. Terus aku mau nggak aku tawarin terus dia tuh kayak boleh deh ngobrol-ngobrol dulu yuk aku pengen tahu sih sebenarnya kayak gimana gitu kan. Dia kepo juga. Akhirnya aku pertemukan. Maksudnya satu model ini gitu ada? Satu model ini. Nah terus ya udah dipertemukanlah dia dan teman aku ini ngobrol-ngobrol terus habis itu yang banyak. Temen yang partner kamu ini? Iya partner aku ini. Nah partner pertama aku nih sebelum ada yang nambahin lagi. Nah udah kan. Terus habis itu partner pertama aku tuh yang lebih banyak menjelaskan lah bla 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 bla. Terus habis itu dia menjelaskan job desk. Terus dia menjelaskan job desknya si yang partner 3. Terus waktu dia mau menjelaskan job desk aku, itu dia kayak kebingungan gitu. Dia nggak tahu job desk aku apa. Padahal yang ngurusin semuanya juga di awal tuh aku coy. Masih bingung mau jelasin itu maksudnya? Iya kayak kalaunya misalnya ada model terus kamu gitu kan. Terus nah ini aku iya nih kamu. Terus kayak iya ini kenalin juga ini kalau bagiannya bentar kamu bagiannya apa ya di depan potential client. Maksudku kayak kamu kayak gitu misalnya untuk bercandaan itu nggak apa-apa tapi kalau misalnya ini kan di depan potential client kan jadi kayak nggak aku jadi si klien ini kayak gimana ini kayak ownernya aja kayak nggak jelas gitu loh. Terus aku jadi kayak gitu. Terus habis itu red flag pertama. Itu red flag pertama. Terus habis itu padahal aku kayak pengen iya sampai gak bisa ngomong berkaca-kaca lebay banget orangnya nonton nih iya seru banget kalau dia nonton kamu harus nonton sih iya sih komen ya ntar aku kirim linknya ini ke orang itu wow seru banget gitu kan ya udah padahal tuh sebenarnya dari awal ini agak gimana ya ini kok curhat banget ya kayaknya satu episode ini sih curhat soal itu iya bener juga iya makanya kita harus dilihat tapi semoga ending ceritanya worth it ya pemirsa. Iya. Ternyata cuma iya kayak intinya sih dia di cut off ya akhirnya. Enggak. Tapi itu red flag pertama. Terus habis itu red flag kedua. Tapi agak annoying sih maksudnya itu kayak. Itu lumayan. Kamu ngapain ya gitu kayak itu bercanda atau beneran aku juga. Dan maksudnya beneran kayak karena again kalau di episode minggu lalu kita membahas di relationship harus jadi satu tim kalau mau relationshipnya works ya. Ini kayak rasanya kayak nggak satu tim malah kayak
kamu ngapain nih kerjanya gitu. Iya, aneh padahal yang membukakan kayak orang-orang test shoot apa segala macam tuh dari kenalan-kenalan aku dengan fotografer, dengan stylist. Maksudnya aku yang ngontakin mereka gitu loh, kayak mau nggak ini aku punya model loh, mau nggak. Aku tuh yang keluar-keluar sampai akhirnya test shoot itu tuh berjalan gitu loh. Terus kayak kok bisa-bisa dia masih tanya job desk aku apa. Terus habis itu aku yang ngurusin keuangan, aku yang ngurusin legal apa segala macam. Jadi kayak Terus kamu udah bingung tuh yang di itu. iya, so kayak Kamu gak bahas ke dia? enggak, tapi kayak ya udah mungkin bercanda kali ya gitu. Kayak aku tuh nggak mau yang jangan sampai berantem nih cuma masalah kayak gitu doang gitu kan. Terus maksudnya aku nggak pengen ada berantem di antara bisnis-bisnisan ini, cuma walaupun tuh nggak mungkin terjadi ya gitu kan. Terus ya udahlah akhirnya berlanjut sampai suatu waktu itu tuh dia tuh aku lupa agendanya apa. Pokoknya itu mereka main ke Malang. Mereka tuh pengen main ke Malang. Terus habis itu si partnernya itu kayak ya udah mending tidur di rumah kamu aja. Terus aku tuh emang Mereka suka. tuh model ini? Enggak, bukan model ini. Mereka tuh siapa? Partner 2 dan partner 3. Oke. Ya udah kayak pingin main gitu loh gitu, ke Malang gitu kan. Oh, kalian beda kota? Ya, waktu itu di Surabaya. Oke. Ya kan. Terus habis itu aku tuh emang juga suka hosting teman-teman aku gitu loh buat nginep di rumah. Kayak ya udah nanti mami masak apa kayak gitu seru gitu kan. Ya udah jadi aku kan membawa mereka sebagai teman aku gitu loh ke rumah gitu. Ya udah sampailah mereka ke rumah. Nah, ini yang juga membagongkan adalah ya mereka tuh baik sih. Mereka tuh bawaan bingkisin enggak tuh. Saking traumatisnya bingkisin. Bingkisin. Ya udah bingkisan gitu. Terus Bingkisin. Iya bingkisin, bawa bingkisin ke rumah. Temen aku satu bawa jamu, temen aku satu partner 3 bawa jamu, partner 2 ini bawa wine. Minuman sehat semuanya. Fermented semua, ya kan. Iya, dicampur aja. Iya. ya udah lah. Ini harus spesifik wine-nya ini gitu kan. Terus ya udah nih, terus ini partner 2 yang tadi ngomong itu kan? partner 2 itu yang tadi ngomong itu yang ngomong. Partner 3 so far di cerita ini kayak tidak ada kontribusi apa-apa di cerita ini. Di cerita ini dia baik-baik saja gitu kan. Netral. Ya udah netral gitu. Terus habis itu ya udah terus mungkin juga karena apa ya partner 3 ini emang lebih dewasa gitu loh secara umur juga gitu kan, dan kayak pengalaman dia mungkin yang membentuk dia jadi kayak gitu. Jadi dia tuh apa ya bilangnya gimana Ray? Enggak tahu aku. Kamu belum jelasin apa-apa. Kenapa sih suka tiba-tiba kamu cenayang, kamu harus bisa jadi cenayang di podcast ini. Ya udahlah akhirnya tuh jadi dia kalau di rumah dia ini partner 2. Partner 3, sorry. 3. Bingung ya cerita ini ya? Iya semoga kalian ngerti ya guys. Semoga kalian ngerti ya. Aku kayak takut juga gak ada juntrungannya cerita ini. Ada. Gak apa-apa. Tenang, ada. Apanya yang lucu anjir? Seru aja, ada kayak episode yang isinya curhat doang. Ya udah akhirnya kayak di rumah tuh apa ya lebih nyambung gitu mungkin sama mami ya jadinya obrolannya apa segala macem. Terus habis itu si partner 2 itu kayak sibuk aja gitu loh. Aku gak ngerti sibuk apa. Pokoknya sibuk, mungkin sibuk kerjaan. Iya, jadi kayak misalnya mami aku ngobrol, temen aku tuh ya menghargai lah orang ngobrol. Jadi kayak oh iya apa segala didengerin. Sedangkan kalau misalnya si partner 2 ini tuh yang kayak sibuk main HP apa kayak gitu loh. Terus aku kan jadi kayak gak enak ya sama mami aku ya. Maksudnya orang tua kan kadang emang suka cerita. Iya gitu loh. Ya itu aku ngerasa kayak agak weird tapi kayak ya udahlah gitu. Mungkin emang dia sibuk. Ya udah terus habis itu besok paginya aku tuh harus balik ke Surabaya duluan. Ya. Nah, sedangkan mereka itu belum bisa balik. Soalnya aku tuh lupa, ini tuh kayak di hari yang bersamaan, bukan lupa yang gimana-gimana ya. Maksudnya aku lupa, sebenarnya itu waktu itu ada partner 3 atau enggak gitu. Ya udah anggaplah enggak ada partner 3 deh ya. Anggap aja ada, enggak apa-apa. Ya udah anggap aja ada, udah ya udah. Nah, enggak apa-apa mau mereka nonton, mau mereka kayak apa, enggak apa-apa. Thank you. Kamu kayak agak risih, kayak takutnya mereka, ini ceritanya salah. Gitu. Apa-apa, ini memori kamu. Soalnya kayak salah diingetin gak ada partner 3 ini gitu loh. Itu di lain cerita. Kamu skizofrenia ya? Iya kayak gak dimensia. Takut. Ya udahlah, pokoknya soal wine ini tuh aku inget banget deh. Iya. Jadi pokoknya intinya besok itu harus balik duluan ke Surabaya, sedangkan mereka tuh harus di rumah gitu kan. Gak bisa balik duluan bareng aku. Nah akhirnya mereka tuh kayak minta dijemput sama salah satu temennya gitu. Terus mami aku tuh juga ada acara pagi itu. Jadi aku pergi, mami aku pergi. Terus mami aku sisa mereka jadi kayak udah. Dan mereka tau ya sisi 2 aja. Pokoknya yaudahlah nanti ini ya udah di briefing mami aku gimana cara ini segala macamnya, karena emang gak ada orang waktu itu di rumah. Ya udah terus habis itu aku tuh baru tahu ceritanya dari mami. Jadi ini POV mami adalah waktu mami pulang dari acaranya mami pas karena kamu udah gak di Malang. Iya, karena aku udah di Malang. Pas mami balik rumah, tahu nggak? Itu tuh mereka minum wine. Ya sebenarnya minum wine yang harusnya wine itu dikasihin ke mami aku. Ya terus habis itu gelasnya nggak dicuci, hari itu tuh nggak ada mbak. Terus ya udah gelasnya digeletakin aja. Terus mami aku kayak yang, hah gimana nih tamuku kayak gitu loh, paham nggak sih? Terus ya udah terus habis itu apa namanya?
lama kelamaan aku tuh udah mulai kayak menjauh nih dari mereka, kayak udah kalau nggak ada urusan bisnis nggak usah lah ketemu, aku malas soalnya kayak ini loh aku membawa dia sebagai teman kok tapi rese gitu di rumah, paham nggak sih? Ya udah terus habis itu lama kelamaan dia tuh juga sering main ke Malang, tapi dia tuh jadinya nggak nginep di rumah aku gitu kan, dia tuh nginepnya di rumah temennya dia yang lain, which is adalah salah satu model kami gitu. Nah terus aku di situ jadi mikir coy, kayak apakah selama ini, soalnya dulu sebelum waktu dia pertama kali nginep di rumah dia tuh nggak punya kenalan yang bisa diinepin gitu loh coy, di Malang. Nah jadi kayak dia nginep di rumahku. Nah waktu dia udah punya teman ini, dia jadi nginep di rumahnya temennya ini gitu. Terus aku jadi mikir kayak apakah selama ini aku dimanfaatkan coy? Apakah kamu kos-kosan? Nah jadi nggak menurut kalian coy gitu? Terus habis itu dia juga nggak ngabarin gitu waktu dia ke Malang. Dia nggak ngabarin aku kalau dia lagi di Malang. Karena masih bisnis partner kan waktu itu. Iya, bener. Jadi menurut kamu itu aku dimanfaatin nggak, Pak psikolog? Iya, jadi soalnya vibesnya kayak psikolog banget gitu loh kamu hari ini. Kayak kemeja, kacamata, rapih banget gitu. Iya. Terus kayak formal banget gitu. Iya. Gimana Pak kalau kayak gitu? Udah tapi ceritanya gongnya ya enggak sih, ya gitu, nyebelin ya? agak kentang kali episode yang ini mau kentang. Enggak, ya udah ganti cerita. Gak apa-apa. Enggak, tapi aku ada cerita yang membagongkan juga. Ya dari orang yang sama. Enggak, beda orang. Tapi ini ada sangkut pautnya, aku merasa kayak rumah mami aku dan aku tuh dimanfaatin gitu loh. Ada orang lain lagi. Kalian tuh suka orang nginep-nginep aja gitu ya? Iya suka, emang kayak ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa gitu loh? Maksudku kayak ya seru-seruan aja kan gitu, rame di rumah. Jadi kayak ada yang mamiku bisa masak besar, mamiku kan suka masak kan. Jadi kayak tersalurkan gitu loh. Nah terus menurut kamu aku dimanfaatkan nggak tuh kalau kayak gitu? Karena kayak waktu itu konteksnya juga emang bisnis partner dan emang lumayan, ya emang deket kan awalnya, maksudnya kayak lumayan temenan baik. Enggak sih. Oke, thank you. Berarti itu cuma perasaan aku aja ya? Kalau dari POV aku yang kayak maksudnya tahu ceritanya juga terbatas ya dari yang tadi itu. Enggak sih. Oke. Nah kamu gak ada cerita coy dimanfaatkan sama temen? Berarti itu aku tadi gak dimanfaatkan ya? Oke gak apa-apa, oke. Sampai manfaatin tuh kayak gak ada deh. Aku ada yang hampir ditipu, bukan ditipu sih, tapi dibohongin dan ini soal uang. Kayak itu nyebelin juga sih coy. Iyalah kalau udah sampai involve uang kayak males sih. Iya kan. Iya. Walaupun mungkin gak besar ya nominalnya, cuma kayak kenapa kamu harus bohong gitu loh. Iya. Kalau friendship yang menarik, di umur-umur aku ada yang udah drifting apart. Awalnya tuh kayak sesuatu tadi deket banget, terus tiba-tiba jadi perlahan. Gak sampai ada yang berantem, maksudnya kayak gak ada big things yang happen terus jadi kayak enggak nih, tapi kayak udah pelan-pelan, oh menarik juga ya kayak emang jalannya orang tuh beda-beda. Itu bahasa ininya ya kayak cara wording lebih diplomatisnya, tapi emang lama-lama menurut aku makin kelihatan emang friendship juga yang low maintenance itu sebenarnya yang emang kalian see eye to eye, kayak ngelihat sesuatu tuh lebih mirip, not necessarily sama ya, tapi kayak ngelihat karena makin tua juga udah makin gak ada energi buat kayak ngerubah diri atau kayak mau jadi orang lain atau kayak maksudnya kayak emang yang nyaman dan ternyata mungkin sama beberapa teman yang dulu kayak seru-seruan doang, dulu masih lebih kayak oh ya party aja, tapi kayak udah makin kesini gitu sih coy. Jadi aku sekarang lebih bisa untuk nge-cut off orang, itu yang aku pelajari dari pertemanan itu ya. Gitu yang sekarang mungkin udah aku bisa bilang aku gak berteman gitu, kayak ya aku kenal. Iya aku kenal aja gitu. Tapi kalau ditanya sekarang kayak dia kabarnya gimana, tinggal udah gak tahu gitu coy. Sama ya itu tadi yang dibohongin soal uang, itu parah banget coy. Dan itu aku mendapatkan POV dari beda-beda orang dan ternyata tuh nggak kayak gitu, apa ya ceritanya tuh setelah aku kumpulin dari berbagai POV, ternyata ceritanya temen aku yang satu ini, itu tuh sebut aja namanya Abel gitu ya. Si Abel itu tuh nggak seperti yang dia omongin ke aku, itu tuh lebih sakit hati juga coy. Bukan sakit hati sih, kayak ngerasa, ih aku bodoh banget ya. Kamu pernah nggak kayak gitu, mengalami yang kayak aku dibodohi teman gitu? Enggak. Soalnya waktu itu bener-bener, apalagi nih kaitannya sama uang ya sekali lagi. Jadi waktu itu dia
sempet sekali lagi dia nginep di rumah aku. Terus habis itu karena dia nggak dapet kosan, ya belum dapet kosan. Jadi dia bawa barang-barangnya dia segala macam. Karena dia tuh pindah dari Surabaya ke Malang, jadi dia bawa banyak barang gitu loh, lumayan lah. Terus habis itu kayak setelah dia dapet kosan, akhirnya dia keluar dari rumah, ya kan. Terus setelah keluar dari rumah, ya udahlah dia menjalani kehidupannya. Terus tiba-tiba dia tuh minta tolong aku lagi kayak please dong aku boleh nggak nginep di rumah karena kosan aku itu mau direnovasi, dia bilang gitu. Ini setelah dia udah di kosan beberapa lama. Di kosan beberapa lama. Terus habis itu aku ngerasa aku ada perasaan gak enak nih, perasaan kecil-kecil kayak gitu tuh menurut aku ya itu tuh nggak bisa diabaikan begitu saja coy, gitu kan. Kayak ada feeling gak enak, so aku bilang aduh sorry gak bisa, soalnya aku cari berbagai alasan lah ya gitu kan. Terus terus habis itu turns out sebenarnya kosannya tuh nggak mau direnovasi, ya dia cuma butuh tempat tinggal aja gitu kan. Nah aku tuh salah satu alasan kenapa aku gak mau menerima dia lagi adalah waktu dia di rumah itu dia tuh ngajak aku keluar apa segala macam, tapi kayak aku yang bayarin gitu loh. Terus habis itu kayak pas dia sudah pindah ke kosan itu dia tuh suka juga pinjem uang ke aku gitu loh. Terus aku kayak sorry aku nggak bisa minjemin, kayak agak sas gitu loh. Dia bilangnya itu waktu itu gajinya belum turun gitu kan, pertama. Jadi kayak oke lah nggak apa-apa aku traktir dia gitu kan. Nah terus yang kedua dia tuh udah kerja nih udah kerja apa belum ya di mana aku nggak tahu, tapi dia pinjam uang lagi itu. Ini podcast juga bingung nih. Jadi cerita pinjol. Iya cerita pinjol. Terus habis itu aku jadi kayak aku nggak mau minjemin lah karena kayak. Tapi kamu nyambung sama dia, maksudnya di awal tuh emang iya kayak nyambung deket banget gitu. She's like my sister gitu loh. Karena kayak udah segitu, karena dulu aku juga pernah satu apart waktu di Surabaya sama dia. Terus kan karena aku balik ke Malang jadi kayak udah pisah aja. Nah terus udahlah selang beberapa waktu setelah aku gak mau minjemin uang ke dia, aku gak nerima dia di rumah, aku dapet info dari orang-orang kalau sebenarnya yang dia bilang waktu dia gak dapet gajinya belum turun itu sebenarnya bukan gajinya yang belum turun, dia tuh bawa lari uang dari kantornya, makanya dia kabur ke rumah aku itu. Terus habis itu aku juga harus jajanin dia. Tuh kayak anjir nyebelin banget coy, ya kan? Tapi kayak kelihatannya orangnya normal-normal iya, aja. normal-normal aja kelihatannya, kayak oh iya nih kayaknya deserve untuk aku bantu deh kayak gitu. Terus turn out itu dia hal yang membagongkan tuh adalah dia bawa kabur uang. Terus habis itu dia tuh kayak nah aku tuh nggak tahu ini tuh kayaknya tuh dia kelilit pinjol atau apa, makanya tuh dia kayak nggak cuma aku ternyata yang dia minta-mintain pinjemin uang. Dia tuh kayak ya dia bilang sih kayak aku akan kembaliin tanggal segini kayak gitu-gitu. Cuma kayak aku udah trust issue aja sih. Iya sas kan. Jadi kayak udah oke. Nah itulah setelah aku belajar cut off akhirnya aku juga nggak cut off dia gitu. Harus berhati-hati sih soal teman. Iya ya. Untungnya enggak, aku gak sampai temenan, cuman aku ingat jadi kayak ada satu orang dulu dan ini udah lama banget dan kenalnya tuh juga kayak dari dulu kan aku juga sering photoshoot segala macam. Dia asistennya fotografer gitu. Dan ternyata emang orangnya memang menurutku ada orang yang pathological liar gitu, yang kayak bisa bohong sama banyak orang, tapi dia juga at some point udah nggak tahu dia bohong. Jadi kayak itu udah jadi reality dia. Dan itu serem banget. Agak. Di awal itu ini orang baik dan orangnya baik di awal. kayak kelihatan baik, terus kayak emang ciri khasnya tuh nih orang menurut aku suka merendahkan diri, kayak aku tuh emang jual-jual kisah sedih. Suka dikasihani lah. Dan maksudnya kayak kita semua, ini orang kayak kita gak terlalu kenal sih, tapi kayak emang baik dan emang gak ganggu kalau lagi hangout. Jadi kayak dan suka muncul, oh ya udahlah gitu. Tapi emang gak pernah deket banget karena dari awal juga kita tahu beda aja cara temenannya atau apa gitu. Tapi kita juga gak yang sampai gak mau temenan sama lo gitu. Tapi after a while denger cerita orang apa segala macem kayak, oh ini orang aneh banget. Kayak bohongnya tuh beneran bisa ke banyak orang, ceritanya skenario-nya beda-beda. Dan most of the time ada hubungannya sama uang gitu-gitu. Jadi itu udah ada sasnya lah kalau udah kayak gitu-gitu. Makanya pertemanan terus kecampur uang tuh emang tricky sih sebenarnya. Ya kan? Kayak takut banget. Untungnya kita belum ada ya. Jangan dong. Iya jangan ya. Gitu. Makanya cari uang. Cari uang nomor 1 baru berteman. Teman kedua.